Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Alhamdulillah, kembali di kesempatan pagi hari menjelang siang ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita. Pelajaran kita sekarang adalah fikih. Darsunal an al-fiqh. Pelajaran kita sekarang adalah fikih. Baiklah anak-anakku, langsung saja kita masuk ke pelajaran kita. Pada pertemuan yang lalu, di pelajaran fikih, pada pelajaran pertama, kita sudah masuk pada pembahasan tentang sholat Jumat. Dan beberapa judul sudah kita ambil. Yang pertama, keutamaan hari Jumat dan pentingnya sholat Jumat. Sekarang insya Allah akan kita lanjutkan ke judul berikutnya, yaitu hukum sholat Jumat dan syarat sahnya sholat Jumat. Namun terlebih dahulu kita akan murojaah dulu atau ulang dulu apa yang sudah kita ambil pada minggu yang lalu tentang keutamaan hari Jumat dan pentingnya sholat Jumat. Pada minggu yang lalu telah kita sebutkan sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan kepada kita tentang kekhususan hari Jumat. Kekhususan pertama yang telah kita sebutkan bahwasanya sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Kemudian kekhususan berikutnya, pada hari Jumat itu Adam diciptakan. Kemudian pada hari itu ia dimasukkan atau Adam dimasukkan ke dalam surga. Kemudian pada hari Jumat juga Adam dikeluarkan dari surga. Kemudian kekhususan terakhir yang disebutkan dalam hadis yang sudah kita baca, bahwasanya hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Taib, sekarang insya Allah kita akan masuk pada judul berikutnya, yaitu hukum sholat Jumat. Bagaimana hukum sholat Jumat? Tolong dengarkan baik-baik. Kemudian lihat bukunya, yang punya buku paket, lihat buku paketnya di halaman yang ke-13. Insya Allah sekarang kita akan mengambil dua judul, yaitu hukum sholat Jumat dan syarat sahnya sholat Jumat. Kita mulai dengan judul yang pertama pada pembahasan kita kali ini, hukum sholat Jumat. Sholat Jumat wajib bagi setiap muslim laki-laki. Sholat Jumat wajib bagi setiap muslim laki-laki. Sholat Jumat wajib bagi yang sudah baligh. Sholat Jumat wajib bagi yang berakal. Dan sholat Jumat wajib bagi yang berada di tempat tinggalnya. Yang pertama, sholat Jumat bagi muslim laki-laki. Berarti perempuan tidak wajib baginya sholat Jumat. Kemudian sholat Jumat wajib bagi yang sudah baligh. Berarti anak kecil tidak wajib baginya sholat Jumat. Kemudian sholat Jumat wajib bagi yang berakal. Berarti yang tidak berakal atau orang gila tidak wajib baginya untuk sholat Jumat. Kemudian sholat Jumat wajib bagi orang yang berada di tempat tinggalnya. Dia tidak musafir atau berpergian dan lainnya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, bersegeralah kamu mengingat Allah
dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Inilah dia sepenggal penjelasan dari judul yang kita ambil, yaitu hukum sholat Jumat. Faedah yang bisa kita ambil di sini bahwasanya sholat Jumat itu adalah wajib bagi muslim laki-laki. Sholat Jumat wajib bagi yang sudah baligh. Sholat Jumat wajib bagi yang berakal. Dan sholat Jumat wajib bagi yang berada di tempat tinggalnya. Nah, judul yang kedua adalah syarat sahnya sholat Jumat. Syarat sahnya sholat Jumat. Karena sholat Jumat memiliki syarat-syarat yang harus terpenuhi agar sholat Jumat itu sah. Agar sholat Jumat menjadi sah harus memenuhi 4 syarat. Ada 4 syarat yang harus terpenuhi agar sholat Jumat itu menjadi sah. Yang pertama, dilaksanakan pada waktunya. Sholat Jumat harus dilaksanakan pada waktunya, tidak dimajukan atau tidak pula keluar dari waktunya. Harus dikerjakan pada waktunya. Maka tidak sah sholat Jumat apabila dikerjakan sebelum atau sesudah waktunya. Telah kita sebutkan. Dan waktu sholat Jumat itu seperti waktu sholat zuhur. Kalian tentu masih ingat pelajaran di kelas 3 tentang waktu-waktu sholat. Bagaimana waktu sholat zuhur? Waktu sholat zuhur atau waktu sholat Jumat sama seperti waktu sholat zuhur. Nanti di sana ada tugas yang akan kalian sebutkan. Awal waktu sholat Jumat dan akhir waktu sholat Jumat. Kemudian syarat yang kedua, hadirnya jamaah sholat Jumat. Hadirnya jamaah sholat Jumat. Harus ada jamaah. Tidak boleh dilakukan sendiri. Berapa jumlah jamaah yang paling sedikit yang menjadi syarat sahnya sholat Jumat? Jumlah jamaah sholat Jumat yang paling sedikit adalah 2 orang. Ini jumlah yang paling sedikit. Boleh dilakukan oleh 2 orang. Yaitu 1 orang imam dan 1 orang yang menjadi makmum. Kemudian yang ketiga, bertempat tinggal. Syarat sah sholat Jumat yang ketiga adalah bertempat tinggal. Artinya apa? Maknanya adalah terus-menerus tinggal atau mukim, bukan orang yang musafir. Berbeda hukumnya nanti kalau orang yang musafir. Orang yang musafir tidak wajib baginya sholat Jumat. Maka sholat Jumat tidak sah bagi sekelompok orang yang berada di tengah hutan. Ini syarat yang ketiga dari syarat sahnya sholat Jumat adalah bertempat tinggal atau mukim, tidak berpergian atau tidak pindah-pindah tempatnya. Maka sholat Jumat tidak sah bagi sekelompok orang yang berada di tengah hutan. Sholat Jumat tidak sah bagi orang yang berada di tengah hutan. Kemudian bagi orang yang berada di tengah gunung atau padang pasir, karena dia tidak mukim di tempat tersebut. Akan tetapi mereka harus menjalankan sholat zuhur. Nah, bagaimana menggantinya? Syarat sah sholat Jumat belum terpenuhi pada mereka. Bagaimana menggantinya?
hendaklah diganti dengan sholat zuhur. Apabila tidak ada masjid yang ditegakkan padanya sholat Jumat di sekitar mereka. Ini apabila di sekitar tempat mereka tidak ada sholat Jumat yang ditegakkan, maka mereka boleh mengganti sholat Jumat tersebut dengan melakukan sholat zuhur 4 rakaat. Bagaimana kalau ada masjid di sekitar mereka yang menegakkan sholat Jumat, maka hendaklah mereka mendatangi sholat Jumat tersebut. Kemudian yang keempat, didahului dengan khutbah. Hendaklah yang menjadi syarat sahnya sholat Jumat, hendaklah didahului dengan 2 khutbah. Insya Allah nanti kita akan kirimkan contoh dari khutbah yang memenuhi syarat sahnya sholat Jumat. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan. Nanti insya Allah kalian akan melanjutkan dengan mengerjakan beberapa latihan yang ada pada buku paket kita ini. Syukran wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.